Bab 1631, Hitung. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Pada saat ini, Mao Suetong sedang melihat buku catatan di tangannya. Buku itu dipenuhi dengan pengalaman penerimaan dan catatan yang telah dia sortir sejak bekerja. Meskipun dia termasuk orang-orang dengan kualifikasi rendah di antara para wanita penjual ini, dia mengabdikan dirinya untuk alasan kecanggungan. Selama dia mau bekerja keras, dia bisa mendapatkan hasil, dan kinerja telah meningkat pesat dalam 2 bulan terakhir, yang juga membuatnya bekerja lebih keras. Mao Suetong, yang telah memusatkan seluruh perhatiannya pada buku catatan, tampaknya merasa bahwa seseorang datang, dan ketika dia mendongak, dia melihat bahwa Liu Yan sedang terburu-buru. Apa yang terjadi dengan saudari Liu? Liu Yan berpura-pura malu saat ini, dan berkata, Suetong, bisakah aku merepotkanmu? Aku sedikit tidak nyaman. Aku ingin pergi ke toilet, tetapi ada klien yang menunggu untuk dihibur. Bisakah kamu membantu? Bolehkah aku mengadakan resepsi? Mao Suetong tahu hati Xiao Jiu dari orang lain, dan tersenyum ramah, dan berkata, tidak masalah. Kamu pergi. Setelah itu, dia memasukkan buku kecil itu ke dalam sakunya. Terima kasih, Suetong, kamu sangat baik. Aku punya waktu untuk mengundangmu makan makanan lesat. Liu Yan tersenyum cerah. Kamu adalah jenisku sendiri. Oke, ayo. Mao Suetong berkata sambil tersenyum, dan berjalan menuju Zhang Yu, yang sedang menonton model itu sementara dia berada di meja pasir. Liu Yan melihat punggung Mao Suetong, dan menunjukkan senyum licik. Tetapi karena alasannya adalah pergi ke toilet, untuk berpura-pura melihat, aku berpikir untuk pergi ke toilet. Ketika pramuniaga di samping melihat ini, mereka mulai berbisik. Apakah kamu melihatnya? Saudari Liu memberikan orang yang baru saja masuk ke rumah itu kepada Mao Suetong. Aku tidak menyangka Liu Yan akan berubah pikiran hari ini. Dia biasanya terburu-buru untuk menerima resepsi. Hari ini, dia benar-benar bisa keluar. Apakah matahari terbit dari barat? Hehehehe. Beberapa orang di sekitar tertawa pelan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan, tidak ada yang tahu seperti apa kepribadian Liu Yan. Aku pikir dia pasti melihat orang yang datang itu tidak terlihat seperti membeli rumah, jadi dia membiarkan Mao Suetong pergi ke resepsi. Dia menunggu yang berikutnya. Benarkah? Coba kulihat. Ya, itu cukup biasa, seperti mengenakan seragam sekolah. Tidak seperti membeli rumah. Tidak heran Liu Yan tidak ingin pergi ke resepsi. Itu belum tentu. Jangan lihat orang lain memakai ini, seragam sekolah. Tapi mungkin mereka bukan tiran. Mereka semua mengatakan bahwa uang tidak bersalah, dan di zaman ini, kita tidak bisa melihat orang yang kaya dan tidak kaya. Hehehe, aku bilang Ling Ling, penglihatanmu benar-benar tidak berdaya. Meskipun ada banyak sekali tiran di ibu kota, kita benar-benar tidak dapat menilai dari penampilannya apakah seseorang kaya atau tidak. Tetapi secara umum, Anda masih dapat menemukan beberapa petunjuk. Setidaknya usia tiran lokal Anda sesuai standar. Lihat anak ini, setidaknya berusia 20 tahun. Ada 2 kalimat untuk dikatakan jika ada pekerjaan sekarang. Bagaimana mungkin itu tiran lokal? Petik 2, itu belum tentu benar. Generasi kedua yang kaya di Beijing bukan 1 atau 2. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah pasukan kelompok. Menarik keluar 2 batalion seharusnya tidak menjadi masalah besar. Waktunya berbeda. Saudari, tidak mungkin untuk menilai seseorang berdasarkan usia. Apakah orang itu seorang tiran? Bahkan jika tiran itu bukan seorang tiran. Tetapi putra tiran itu sama. Petik 2, putra tiran lokal bahkan lebih mustahil. Lihatlah generasi kedua yang kaya saat ini, yang bukan merek terkenal. Bahkan jika Anda biasanya suka yang rendah hati dan alternatif, tetapi setidaknya memiliki sedikit selera. Anda lihat gaun ini, tidak ada temperamen pedesaan di dalamnya, dan sama sekali tidak berhubungan dengan generasi kedua yang kaya. Lihat itu, orang ini pasti bertanya kepada Dong Wensi untuk waktu yang lama, dan akhirnya membelinya. Suetong kali ini pada dasarnya tidak ada usaha, tidak ada alasan. Petik 2, Xiao Yue, berhenti bicara, ini dia lagi. Sekarang giliranmu. Oh, coba saya lihat. Ya, ini bagus. Orang kaya sekilas. Hehe, saya akan mempostingnya. Xiao Yue, jika Anda menjual rumah, jangan lupa untuk mengundang kami makan makanan lesat. Santai,
Benar-benar menjual rumah, saya mengundang Anda untuk makan besar. Setelah itu, pramuniaga bernama Xiao Yue memilah pakaiannya dan bergegas maju untuk menerima. Tunggu, Liu Yan bergegas kembali saat ini dan berkata, Xiao Yue. Sekarang giliranku. Xiao Yue mendengar sedikit tidak senang, dan berkata, tidak, Saudari Liu. Bukankah kamu sudah menerima semuanya sebelumnya? Sudah waktunya bagiku. Liu Yan mengerutkan kening dan berkata, kapan aku menerima sambutan? Suetonglah yang menerimanya dengan baik di depan. Kamu tidak melihatnya, kita berdua berganti pakaian. Baiklah, sekarang giliranku, kamu masih berikutnya ayo. Setelah selesai, dia memilah pakaiannya dan menyambutnya dengan senyuman. Pramuniaga bernama Xiao Yue tidak senang ketika mendengar kata-kata itu. Dia berbalik dan kembali ke posisinya, diikuti oleh beberapa patah kata kepadanya, Yu Yan, orang ini. Aku pasti melihat seseorang datang sekarang, jadi sungguh menjengkelkan bagiku untuk sengaja memberikan telur cahaya malang itu kepada Suetong. Tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa seseorang akan datang? Apakah kamu tidak melihatnya berdiri di dekat jendela kaca tadi? Dari sana kamu dapat melihat lokasi tempat parkir. Itu hanya demi penampilan, bahkan perhitunganmu sendiri terlalu berlebihan. Baiklah, jangan marah. Ini bukan pertama kalinya kamu tahu siapa Suster Liu. Jangan menyinggung perasaannya. Bos kitalah yang akan menjadi bos kita di masa depan. Dan dasar bos sialan, jika orang seperti ini menjadi manajer aula, bisakah kita memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Izinkan saya katakan bahwa akan lebih baik membiarkan Suetong datang. Siapa yang harus dibiarkan? Bukan kita yang memutuskan. Ini semua masalah kepemimpinan yang lebih tinggi. Mari kita jaga diri kita sendiri. Pada saat ini, Mao Suetong telah mengajak Zhang Yu berjalan-jalan di sekitar area kotak pasir, sambil terus-menerus memperkenalkan karakteristik dan keunggulan real estate perusahaannya kepada Zhang Yu, dan pada saat yang sama, dia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Zhang Yu dengan sangat hati-hati. Liu Yan telah mencapai gerbang saat ini. Ketika seorang pria dan seorang wanita mendorong masuk, senyum di wajahnya seperti bunga peoni yang sedang mekar. Halo, Tuan, Nyonya, selamat datang di rumah Hong Yue. Saya Liu Yan, konsultan properti. Apakah Anda memiliki kebutuhan? Wanita itu sangat muda dan cantik, dan dia juga modis. Dia tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, tentu saja kamu di sini untuk melihat rumah itu. Kamu bilang begitu, sayang. Sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah pria itu, dan berkata, apakah ada yang perlu diperkenalkan? Mari kita dengarkan. Baiklah dua, silakan ke sini. Izinkan saya memperkenalkan fitur-fitur real estate kita. Liu Yan tersenyum dan membawa dua orang ke bagian model panel pasir. Pada saat ini, Zhang Yu dengan hati-hati memeriksa posisi setiap lantai, dan dari waktu ke waktu, dia berkomunikasi dengan tetangga Mao Suetong tentang kelebihan dan kekurangan tata letak dan lokasi ruangan. Mao Suetong juga sangat serius, pada dasarnya juga harus menjawab pertanyaan. Zhang Yu juga sering mengangguk. Sementara Mao Suetong berbicara, dia sebenarnya mengamati Zhang Yu dengan saksama. Pihak lain seharusnya mengenakan seragam sekolah, dan dia tampak memiliki logo sekolah di dadanya, tetapi dia tidak malu untuk melihat lebih dekat karena itu sangat tidak sopan. Meskipun tidak akurat untuk menilai pihak lain sebagai siswa dengan seragam. Namun, dilihat dari usia pihak lain, bahkan jika pihak lain bukan siswa sekolah menengah, itu seharusnya mahasiswa, hanya mengenakan seragam sekolah di sekolah menengah. Bisakah seorang siswa memiliki keberanian untuk datang ke sini untuk melihat rumah? Apakah generasi kedua yang kaya lainnya? Bagaimanapun, mereka menjual lebih dari 100.000 meter persegi. Bahkan rumah termurah di sini harganya jutaan. Mahal bahkan lebih mahal. Pemuda ini berani datang ke sini untuk bertanya kepada timur dan barat, jika tidak benar-benar mahal, itu adalah kerusakan otak. Lihatlah temperamen satu sama lain. Ini tidak seperti cacat otak. Seringkali, apa itu generasi kedua yang kaya? Mao Suetong merasa bahwa kali ini, dia mungkin telah mengambil harta karun itu, jadi dia memiliki minat khusus pada pertanyaan Zhang Yu, dan dia harus menjawab hampir semuanya. Pada saat yang sama, untuk memenangkan hati pihak lain, tidak hanya memilih yang bagus, tetapi juga membantu staf dan menganalisis pro dan kontra dari lantai dan area tersebut, seolah-olah membeli rumah dengan serius seperti dirinya sendiri. Sikap Zhang Yu terhadap layanan Mao Suetong cukup mengejutkan.
Awalnya, menurutnya, seseorang seperti Pramuniaga pasti mengatakan sesuatu yang baik. Nah, sebagai pembeli, sebelum Anda datang ke sini, Anda pada dasarnya telah memperhitungkan sebagian besar kelebihan dan kekurangan area tempat real estate berada. Ini adalah kunjungan lapangan untuk benar-benar ingin membeli. Meskipun demikian, Zhang Yu juga memperoleh beberapa informasi yang tidak terduga dari mulut pihak lain. Nah, pihak lain tampaknya tidak bermaksud menganggap diri mereka sebagai bos besar karena menjual keterampilan penjualan, maka bahkan jika Anda memberikan bisnis Anda kepada pihak lain, seharusnya tidak ada masalah. Mao Suetong tidak menyangka bahwa sikapnya telah memenangkan bisnis besar untuk dirinya sendiri. Pada saat ini Liu Yan juga membawa seorang pria dan seorang wanita ke model meja pasir, dan mulai memperkenalkan karakteristik real estate perusahaan kepada dua orang. Meskipun berbicara tentang sungai, kedengarannya yang termuda bukanlah hal baru. Itu tidak lebih dari lokasi, lingkungan, penghijauan, kualitas, merek, dan sebagainya. Tidak ada yang lebih baru. Faktanya, Liu Yan juga tahu bahwa sebagian besar orang yang bisa datang ke sini untuk membeli rumah telah melihat lingkungan sekitar sebelum mereka datang. Rumah Hong Yue terletak di dalam jalan lingkar ketiga, menjaga kereta bawah tanah dan memeluk taman. Mengenai harganya pasti sangat tinggi. Tidak mungkin orang biasa datang ke sini untuk nongkrong dan merasa bosan, jadi orang yang datang ke sini pastilah cukup berbakat. Ketika pria dan wanita adalah pria, mereka tidak banyak bicara. Ketika Liu Yan memperkenalkan rumah itu, dia lebih memperhatikan areanya. Wanita itu bertanya dengan sangat hati-hati, dan tampaknya lebih memperhatikan beberapa detail. Liu Yan dapat melihat bahwa meskipun pria ini adalah pemilik uang dalam kegiatan pembelian rumah ini, rumah itu seharusnya dibeli oleh wanita ini. Dan jika Anda perhatikan dengan saksama, keduanya tidak terlihat seperti pasangan. Para wanita itu berpakaian dengan gaya yang cantik, pada usia yang formal. Para pria itu lebih tua dan agak bersyukur. Tampaknya hubungan antara keduanya seperti hubungan antara bos yang kaya dan anak kecil. Liu Yan memikirkan hal ini. Sejujurnya dia iri. Bagaimanapun, harga rumah di sini mahal, dan yang terkecil harganya beberapa juta. Meskipun mereka menjual rumah setiap hari, jika mereka membelinya, mereka tidak mampu membelinya, terutama nama di buku rumah mewah ini. Ketika Anda bermimpi, Anda meneteskan air liur. Liu Yan sangat tidak berdaya. Setiap kali dia bisa menghadapi uang sebanyak itu, dia menghabiskan banyak uang untuk dirinya sendiri. Jadi meskipun dia adalah siswa kelas 3 SD. Tetapi dia melihat nilai dan temperamen wanita ini. Anda pasti satu tingkat lebih tinggi. Meskipun saya terlihat bagus, saya masih memiliki celah dengan wanita. Kalau tidak, bos yang kejam seperti itu tidak dapat menghancurkan wanita biasa selama ratusan juta. Bukankah itu uang yang tidak dapat dibelanjakan kemana-mana? Pikirkan ini. Liu Yan juga menghela nafas. Tampaknya hal-hal ini terlalu jauh dari diri saya. Saya masih menyesuaikan pola pikir saya dan mencoba untuk menyelesaikan transaksi. Nona konselor, berapa banyak kotak di lantai 16A1 yang menghadap sisi taman yang cerah? Wanita itu menunjuk ke suatu posisi pada model dan bertanya dengan penuh minat. Oh, lokasi ini 180 meter persegi. Ini bukan tentang udara segar di taman, dan mataharinya sangat bagus. Lokasi ini adalah lantai emas di real estate kami. Ini jelas merupakan butik di antara butik-butik. Saya sedikit bersemangat di dalam hati saya. Anda harus tahu bahwa 180 meter persegi lebih dari 20 juta. Jika Anda benar-benar dapat menjualnya, Anda akan kaya. Bagaimana Anda bisa membuatnya tidak bersemangat? Para wanita mendengar area ini dengan ekspresi kegembiraan yang sama. Jika para pria di sekitar mereka bersedia menaruh begitu banyak modal untuk diri mereka sendiri, mereka akan memiliki cukup uang dalam hidup mereka. Memikirkan hal ini dengan tergesa-gesa, sayang. Saya pikir posisi ini bagus, mari kita pergi dan melihat. Sebelum lelaki itu datang, dia sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya di properti Hong Yue Mansion, diikuti dengan cemberut. Sungguh lelucon, rumah seluas lebih dari 10.000 meter persegi, 180 meter persegi, bukankah hampir 25 juta? Apakah Anda tidak bisa menjadi gila dan membeli rumah semahal itu untuk Anda? Memikirkan lelaki itu dengan tergesa-gesa, lantai ini terlihat rata-rata. Itu lantai abu-abu yang tidak mengatakannya, kebisingan di taman masih keras, jadi lihatlah lokasi lain. Begitu wanita itu mendengarnya,
dia langsung merasa sedikit kesal. Meskipun dia juga tahu harga rumah itu, dia tidak mau memintanya untuk mendirikan apartemen kecil. Segera menggunakan Dava Gong Dava, berkata, sayang, lokasi ini bagus, dan ukurannya sesuai. Saya pergi melihat taman beberapa hari yang lalu, tidak ada kebisingan sama sekali. Manajemen orang bisa ketat, bibi di tari persegi saya tidak bisa masuk. Ayo kita pergi dan lihat. Bisakah saya membelinya setelah membelinya? Liu Yan mendengar ini dan tidak berbicara. Dia juga tahu bahwa pria pasti berpikir bahwa daerah ini terlalu besar dan terlalu mahal. Meskipun dalam hal pakaian dan mobil masing-masing, mungkin bukan karena mereka tidak mampu membelinya. Tetapi bahkan jika Anda tidak dapat membelinya, itu tergantung pada wanita yang tidak berharga di benaknya. Anda tahu, ini adalah rumah yang bernilai puluhan juta. Ini bukan jenis investasi kecil untuk membeli tas dan perhiasan. Tidak mungkin untuk mendapatkannya hanya karena Anda dapat menggilingnya dalam beberapa kata. Jadi Liu Yan tidak menyela untuk membuat orang membenci, tetapi hanya berdiri di samping dengan tenang dan membiarkan wanita itu melakukannya sendiri. Tunggu sampai saatnya tiba. Wanita itu bekerja dengan sangat baik, berharap pria itu dapat membantunya. Membeli rumah impian ini, pria itu menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, tidak setuju dengan apa yang dikatakannya, dan akhirnya membuat wanita itu terdiam. Zhang Yu juga mendekat saat ini, menunjuk ke rumah yang disukai wanita itu, berkata, seberapa besar area ini. Mao Suetong dengan hati-hati melihat ke lantai dan berkata, 180 meter persegi. 180 meter persegi, iya. Lantai dan lokasinya bagus. Area ini terlalu kecil. Zhang Yu mengatakan ini, dan area sekitarnya anehnya sunyi sejenak. Wanita yang tidak jauh dari sana terkejut mendengarnya. 180 tingkat terlalu kecil, Anda tahu itu lebih dari 20 juta. Asli atau palsu? Memikirkan hal ini, wanita itu menoleh ke Zhang Yu, bermaksud untuk melihat siapa yang membicarakan kata sebesar itu. Ketika wanita itu melihat Zhang Yu dengan hati-hati, dia melihat bahwa dia masih muda, mengenakan jas seperti seragam sekolah, dan tampaknya tidak kaya. Mungkinkah pria ini adalah orang kaya generasi kedua yang suka mengenakan seragam sekolah? Pria di sebelahnya melirik Zhang Yu, diikuti dengan suara mendengus. Meskipun ada banyak pahlawan di ibu kota, mereka yang bisa datang ke sini untuk melihat rumah itu juga harus memiliki modal yang cukup besar. Kalau tidak, pembayaran pertama akan membuat Anda pusing sekilas, apalagi membeli seluruh uang. Tetapi Zhang Yu tidak merasa seperti generasi kedua yang kaya, terutama karena temperamennya terlalu buruk. Bagaimana mungkin ada generasi kedua yang kaya pedesaan yang mengenakan seragam sekolah, bahkan jika dia menyukai yang tidak umum dan tidak mengenakan seragam sekolah, itu neurotik. Jadi di mata seorang pria, jika orang lain itu bukan generasi kedua yang kaya, itu harus cacat otak. Seorang cacat otak datang untuk membeli rumah, dan ada juga penerimaan di sini. Saya tidak tahu apakah itu komunitas kelas atas atau pusat perhotelan psikiatris. Liu Yan bahkan lebih luar biasa ketika dia berdiri di samping, tetapi dia pada dasarnya memiliki ide yang sama dengan seorang pria. Dia juga merasa bahwa Zhang Yu membual tentang berbicara besar, tetapi puluhan juta rumah masih terlalu kecil. Kota-kota lapis ketiga tersipu ketika mereka mengatakan ini. Memikirkan hal ini, matanya juga memancarkan rasa jijik. Tentu saja, penampilannya tidak sejelas pria di sebelahnya. Bagaimana mengatakan bahwa dia juga seorang staf layanan, lebih baik mengambil sikap sebagai prioritas. Mao Suetong juga terkejut. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Zhang Yu benar atau bercanda, tetapi dia tidak meremehkan orang lain. Faktanya, menurut pendapatnya, terlepas dari apa yang dikatakan pihak lain itu benar atau salah, dia harus menganggapnya serius. Bagaimanapun, tidak ada tamu sekarang, dan dia menganggur, jadi dia harus mengasah keterampilannya. Tuan, sebenarnya, tinggal di rumah seluas 180 meter persegi tidaklah terlalu kecil. Rumah yang terlalu besar tidak mudah dibersihkan, dan Anda mungkin harus menyewa seseorang untuk membersihkannya. Pada saat yang sama, biaya properti, pemanas, dan peningkatan kapasitas juga besar. Dan biaya renovasi juga tidak rendah. Faktanya, perusahaan kami telah mempertimbangkan hal ini ketika mempertimbangkan desain keseluruhan. Secara umum, 180 meter persegi dianggap sebagai unit emas di antara unit berukuran besar dan sedang. Jadi tidak ada lantai yang lebih besar di real estate Anda. Ada juga yang besar,
Kelihatannya seperti lokasi ini. Setelah menunjuk ke suatu lokasi, Mao Suetong berkata, di sini kami memiliki beberapa set flat besar seluas lebih dari 360 meter persegi, pada dasarnya menutupi seluruh lantai di area tersebut. Lebih dari 300, masih kecil. Zhang Yu bergumam, beberapa orang di sekitar bahkan tidak pingsan, dan lebih dari 300 lantai terlalu kecil, dan kekuatan membual tidak dapat diabaikan. Pria itu tidak dapat mendengarnya lagi, dan malah menatap Liu Yan, dan berkata, Nona konsultan. Tanyakan padaku, berapa harga real estate Anda untuk 1 meter persegi? Liu Yan tersenyum dan berkata, 13.080. Untuk real estate baru di Jalan Lingkar Ketiga, meskipun bukan yang termurah, lokasinya benar-benar luar biasa. Pria itu tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, oh. 13.080 meter persegi, bukankah 366 yuan hampir 50 juta? Ketika dia mengatakan 50 juta, dia masih sengaja menaikkan nada, seolah-olah sengaja berbicara kepada orang lain. Liu Yan tersenyum dan berkata, tentu saja, jika harga penuh didiskon, tentu saja tidak akan menjadi 50 juta, tetapi tidak akan terlalu banyak. Faktanya, rumah-rumah ini terlalu besar, terutama karena tidak mudah untuk menangani pinjaman, dan tinjauan bank terhadap pemohon terlalu buruk. Jika Anda tidak memiliki cukup air, Anda takut akan risiko. Liu Yan sengaja mengucapkan kata pinjaman sedikit lebih keras, seolah-olah dia harus dengan sengaja memberitahu orang lain. Baru pada saat ini Zhang Yu merasakannya. Tampaknya mereka berdua sepertinya menunjukkan sesuatu, diikuti oleh senyuman, dan kemudian menatap Mao Suetong, Nona konsultan. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki rumah lebih dari 1.000 meter persegi di sini. Terlalu kecil, saya tidak merasa nyaman tinggal di sini. Saya suka tinggal di tempat yang besar. Petik 2, lebih dari 1.000 flat. Beberapa orang di sekitar tiba-tiba terkejut ketika mereka mendengar ini. Lebih dari 1.000 dan 1.000 flat lebih dari 1 miliar, asli atau palsu. Dengan uang sebanyak ini, bangunan apalagi yang lebih baik untuk dibeli selain rumah petak atau villa besar? Mengapa harus membeli gedung komersial? Bukankah ini cukup untuk menghidupi Anda? Beberapa orang di sekitar sekarang pada dasarnya berpikir bahwa Zhang Yu benar-benar membual. Dan itu adalah jenis yang sangat boros sehingga tidak membayar pajak, jadi tidak relevan. Mao Suetong tentu saja terkejut ketika mendengar ini, dan dia juga mulai bertanya-tanya apakah Zhang Yu memiliki masalah otak. Zhang Yu melihat Mao Suetong juga sedikit linglung, dan tersenyum, ada apa, Nona penasihat? Apakah Anda memiliki rumah lebih dari 1.000 meter persegi? Ah! Mao Suetong bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, maaf, Tuan. Kami tidak benar-benar memiliki rumah sebesar itu di sini. Saya tahu kami memiliki satu set lantai istimewa seluas lebih dari 800 meter persegi. Meskipun itu adalah lantai atas, strukturnya istimewa dan lokasinya cukup bagus. Atapnya menebal. Jika Anda menggunakannya, Anda tidak perlu memiliki villa mewah. Tetapi cukup satu set bangunan, itu. Zhang Yuonyan tertarik. Itu lantai atas gedung yang baru saja Anda lihat. Zhang Yuonyan dengan hati-hati melihat ke atas gedung dan mengangguk. Tidak heran model lantai atas ini berbeda dari bangunan lain. Itu awalnya merupakan desain khusus. Ya, hanya ada satu keluarga di seluruh gedung kita. Kelihatannya oke, tapi masih agak kecil. Apa yang harus kulakukan? Zhang Yu mengatakan ini, menunjukkan ekspresi agak malu, seolah-olah dia benar-benar tahu bagaimana memilih. Beberapa orang di sekitar melihat ini dan tidak tahu harus berkata apa. Wanita cantik itu menatap Zhang Yu berulang kali, dan tidak percaya bahwa pemuda ini akan begitu kaya, bahkan lebih dari Xie Dingnan, yang lebih sulit dijangkau di sebelahnya. Meminta uang, Anda harus tahu bahwa Anda hanya ingin membeli rumah seluas lebih dari 100 meter persegi. Pihak lain terlalu kecil bahkan dengan rumah seluas lebih dari 800 meter persegi. Bagaimanapun, manusia lebih baik daripada manusia. Itu, masih stok pecahan otak jangka pendek, dan tidak ada yang ingin Anda hancurkan. Liu Yan berkata bahwa dia tidak percaya bahwa orang-orang muda di sebelahnya akan begitu kaya. Rumah seluas 800 kaki persegi itu terlalu kecil. Apakah anak ini ingin membeli sekolah? Faktanya, yang paling tidak menyenangkan untuk dilihat Zhang Yu sekarang harus menghitung pria itu, meskipun dia juga tahu bahwa uangnya tidak banyak di Beijing.
Tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat mentolerir seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri, dan tidak memiliki respons di hadapannya. Pria itu memikirkan hal ini, dan berkata sambil mencibir, "Anak muda. Jika kamu pikir area itu kecil, itu tidak masalah. Kamu dapat membeli seluruh lantai di bawah, dan kemudian naik dan turun, apakah itu akan menjadi lebih besar?" Zhang Yuanyan mencerahkan matanya dan berkata, "Ya, mengapa aku tidak memikirkannya?" Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Mao Suetong lagi, dan berkata, "Nona konsultan. Lalu aku membeli seluruh lantai di bawah, dan kemudian naik dan turun. Seharusnya tidak apa-apa untuk melewatinya." Ini, Mao Suetong tidak tahu bagaimana menjawab ketika dia mendengar ini. Untuk mengetahui apa yang dikatakan orang lain lebih dari 1.000 meter persegi, pembayaran penuh mungkin sebanyak 150 juta hingga 60 juta. Jumlah uang yang luar biasa untuk membeli rumah, dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. "Ada apa, konsultan? Tidak bisakah saya membeli seluruh lantai di bawah? Tidak bisakah saya membelinya?" Zhang Yu secara alami melihat bahwa pihak lain tidak berbicara. Tidak, itu tidak mungkin. Hanya saja ada 2 rumah di lantai bawah, ditambah 3 rumah di lantai atas. Itu hanya melebihi batas pembelian hukou kota, jadi seharusnya tidak ada yang bisa Anda lakukan. Beli 2 rumah. Apakah Anda memerlukan hukou Beijing untuk membeli rumah di Beijing? Zhang Yu berkata dengan curiga saat ini. Saya mengandalkan, yang lain hampir tidak jatuh bersama ketika mereka mendengar ini. "Bos, apakah Anda bercanda? Ketika Anda datang ke Beijing untuk membeli rumah, Anda tidak tahu apakah Anda menginginkan hukou Beijing. Jadi, apakah Anda di sini untuk membeli rumah atau membuat masalah?" Beberapa orang di sekitar melihat ekspresi Zhang Yu lagi, dapat dikatakan bahwa mereka tampak menghina. Bahkan mata Liu Yan tidak dapat menyembunyikan penghinaannya saat ini. Meskipun dia telah menutupi sikap ini sebelumnya, tetapi sekarang telah terbukti bahwa pihak lain adalah seorang neurosis, dia tidak perlu menutupinya, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi orang gila dan tetap tersenyum kepada pelanggan. "Gugup, kamu." Pria di sebelahnya tampak menghina dan menoleh ke Liu Yan di sebelahnya, berkata, "Hei. Aku bilang, Nona konselor, bagaimana mungkin kamu bahkan merawat orang gila di sini? Apakah ada rumah sakit jiwa di dekat sini?" Liu Yan buru-buru berkata, "Maaf, Tuan. Kami tidak tahu ini akan terjadi. Anda dapat yakin bahwa saya akan menanganinya, dan itu pasti tidak akan memengaruhi kedua orang yang melihat rumah itu." Setelah itu, dia menoleh ke Zhang Yu, berkata, "Tuan ini malu. Sesuai dengan peraturan yang relevan untuk pembelian rumah di Beijing, orang yang bukan penduduk kota ini memerlukan bukti pembayaran pajak selama 5 tahun berturut-turut dan bukti pembayaran asuransi sosial selama 5 tahun berturut-turut. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk membeli rumah di Beijing." Ada hal seperti itu. Bagaimana saya tidak tahu? Zhang Yu terkejut, dia pikir dia akan membelinya kapanpun dia punya uang. "Saya tidak menyangka Beijing begitu merepotkan dalam membeli rumah, sebenarnya ada pembatasan pendaftaran rumah tangga." Pada saat ini, Liu Yan hampir memastikan bahwa Zhang Yu memang dalam kesulitan, berkata, "Ya, Tuan, tanpa rekening kota Beijing dan pembayaran pajak dan jaminan sosial yang berkelanjutan, tidak ada cara untuk membeli rumah di Beijing. Tidak bisakah saya meminta bantuan?" Zhang Yu bertanya. "Jangan seorang pun, tolong." Liu Yan berkata dengan tidak sabar. "Benarkah?" Zhang Yu menoleh ke Mao Suetong dan sepertinya ingin memastikannya. Meskipun Mao Suetong sedikit terdiam tentang Zhang Yu, dia tetap tersenyum enggan dan berkata, "Tuan, maaf, ini adalah aturan yang sulit untuk membeli rumah di Beijing. Sepertinya Anda tidak bisa membeli rumah lagi." Petik 2. Zhang Yu berdiri di sana dan berkedip, dan tampak sedikit tidak nyaman, dan berkata, "Saya menelepon untuk bertanya kepada teman-teman saya." Setelah itu, dia mengeluarkan telepon dan ingin menelepon Bai Ying untuk melihat apakah ada yang bisa dia lakukan. Pria di sebelahnya tidak tahan melihat situasinya, dan kemudian dengan marah berkata, "Hei, Nak, apakah kamu tidak mengerti bahasa Mandarin?" Zhang Yu mendengar kata-katanya tertegun, menatap pria yang berbicara itu, dan berkata, "Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu tidak bisa membelinya, kamu tidak bisa membelinya. Apa yang salah denganmu di sini? Kamu keluar sekarang dan dengarkan." Zhang Yu mendengar kilatan tidak menyenangkan di wajahnya, dan berkata, "Kamu dalam masalah.
Kamu membeli rumahmu, aku membeli rumahku, apa yang aku halangi? Mengapa kamu membiarkanku keluar? Mengapa? Karena aku benar-benar datang ke sini untuk membeli rumah, dan kamu hanya datang ke sini untuk membuat masalah. Aku, sebagai calon pemilik di sini, secara alami memiliki hak untuk membiarkanmu pergi. Pria itu mengatakan ini dan menoleh ke Liu Yan, nona penasihat. Aku baik-baik saja dengan itu. Tidak masalah. Tentu saja tidak masalah. Liu Yan berkata sambil tersenyum dan menoleh ke Zhang Yu. Tuan ini, jika kamu tidak membeli rumah, silakan keluar. Tolong jangan ganggu pemilik kami lihat-lihat. Petik 2. Rasa dingin muncul di wajah Zhang Yu, dan berkata, inikah sikapmu terhadap pelanggan? Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan menjadi pemilik di sini di masa depan? Ketika Liu Yan memutar matanya, dia berkata, Tuan, Anda tidak memenuhi syarat untuk membeli. Tentu saja, Anda tidak bisa menjadi pemilik rumah. Jika Anda benar-benar ingin membeli rumah, Anda harus menyiapkan informasi yang cukup setelah Anda kembali. Setelah itu, dengan jijik menatap Zhang Yu. Melihat suasana di sekitarnya semakin buruk, Mao Suetong buru-buru menyela, Tuan. Maaf, persyaratan untuk membeli rumah sekarang adalah aturan kematian Beijing. Kami tidak dapat menahannya, tapi jangan marah. Lewat sini, jika Anda ingin memanggil saya untuk menemani Anda ke tempat istirahat, tuangkan secangkir kopi dan makanlah. Saya akan menemani Anda perlahan, bisakah Anda melakukannya? Liu Yan berkata dengan jijik, Suetong. Apa yang Anda lakukan begitu baik padanya? Cepat dan lepaskan dia. Saya tidak berpikir dia datang untuk membeli rumah sama sekali, hanya untuk membuat masalah. Mao Suetong tertawa dan berkata, apakah tidak apa-apa? Saya juga menganggur. Lihat Anda, saya akan menemani pria ini untuk duduk di sana, dan tidak ada apa-apa. Setelah itu, dia menatap Zhang Yu dan berkata, Tuan, ayo kita pergi ke tempat istirahat. Camilan kita enak. Ngomong-ngomong, Anda bisa mencobanya dan beristirahat. Pria di sebelahnya mendengar ini dan mendengus dingin, berkata, oke. Anda tidak mampu membeli rumah, dan Anda bisa memakannya, dan setidaknya Anda tidak perlu makan di malam hari. Zhang Yu mendengar bola mata ini berputar dan mengikuti, hehehe. Dan tertawa. Orang-orang di sekitarnya yang tertawa sedikit kesal, dan kemudian menatap pria itu, hei. Bukankah Anda mengatakan saya tidak mampu membeli rumah? Ya, ada apa? Pria itu mengabaikannya. Ayo pergi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Zhang Yu tertawa. Bertaruh. Pria itu menatap Zhang Yu, wajahnya meremehkan, dan berkata, saya tidak punya waktu untuk menemani anak itu. Anda masih harus makan malam. Tidakkah kau takut? Zhang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Hanya, aku takut padamu. Bercanda. Pria itu menepis. Jangan takut untuk bertaruh. Berani. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Pria itu mengerang. Mari kita beli rumah bersama untuk sementara waktu. Kita perlu membayar jumlah penuh, tidak mengizinkan pinjaman, dan tidak mengizinkan diskon. Dan taruhan ini adalah diskon untuk membeli rumah. Kau dapat memberikannya kepada konsultan-konsultan kami sebagai komisi. Tentu saja, kau tidak dapat membeli untuk orang yang sedang naik daun, komisi menjadi tanggung jawab pihak lain. Beranikah kau? Zhang Yu berkata sambil tersenyum dan menatap Mao Suetong, yang terkejut di sebelahnya. Pria itu mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit tidak senang, apakah ada yang salah dengan anakmu? Kau tidak dapat membeli rumah tanpa rekening Beijing, tidakkah kau tahu? Apakah kau senang denganku sekarang? Saya tidak bisa membeli rumah. Tidak bisakah saya membayar di muka? Saya tidak bisa mentransfernya sekarang, bukankah mungkin untuk mentransfernya dalam beberapa tahun? Anda mengatakan Anda berani berjudi. Orang yang memakainya terlihat seperti anjing, bukan rumah tidak mampu membelinya. Tidak apa-apa, Anda tidak mampu membeli yang mahal, saya akan membiarkan Anda dapat membelinya dengan harga murah. Bagaimana dengan satu set flat 360? Jika tidak, maka 180. Tidak apa-apa, pria itu mendengar bahwa ini adalah warna kulit, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membiarkan seorang anak berseragam sekolah menjadi pelit. Tetapi biarkan dia membayar rumah sebesar itu untuk 3 orang kecil, dan dia benar-benar tidak tahan, bahkan jika itu 180 meter persegi. Harganya lebih dari 20 juta. Zhang Yu melihat pria itu tidak lagi berbicara, diikuti oleh senyum menghina, dan berkata, potong.
Anda tidak mampu membeli 180 meter persegi. Telur cahaya yang malang berani berpura-pura menjadi besar. Kata-kata Zhang Yu cukup jantan, dan kemudian dia marah, bajingan. Kamu berani membayar, aku berani membayar. Oke, kalau begitu, ayo pergi. Zhang Yu tersenyum bangga dan menoleh untuk melihat Mao Suetong, dan berkata, Nona konsultan. Pergi ke konter untuk membayar. Ayo pergi. Mao Suetong terkejut, dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi, asli atau palsu. Pihak lain tidak bercanda, Anda harus tahu bahwa itu adalah rumah bernilai miliaran dolar. Pihak lain benar-benar tidak memberikan diskon penuh, tetapi Anda harus memberikan diskon untuk diri Anda sendiri. Tapi, berapa biayanya? Mao Suetong merasa bahwa dia sekarang merasa sedikit sesak, dan dia bingung tentang bagaimana harus bereaksi. Bagaimana nona-nona, apa yang Anda lakukan? Zhang Yu tersenyum dan berkata, pergi bayar. Tiba-tiba Mao Suetong bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, maaf. Ini, tolong. Setelah itu, saya masih merasa sedikit bingung dan berbalik serta berjalan menuju meja kasir. Zhang Yuonyan menatap pria di sebelahnya dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, dia berjalan maju. Pria itu mendengus, dan berjalan menuju konter. Melihat ini, Liu Yan dan wanita di sebelahnya buru-buru mengikuti. Tentu saja, Liu Yan terkejut. Dia tidak tahu apakah pemuda itu mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, dia ingin memastikannya. Lagi pula, jika pria itu benar-benar membeli rumah itu, komisi itu miliknya sendiri. Tentu saja, dia sudah sangat khawatir. Wanita di sebelahnya terkejut. Meskipun kemungkinan orang lain membeli rumah seluas 360 kaki persegi hampir nol, dia bahkan memimpikannya bahkan pada 180 meter persegi. Semua orang datang ke konter pembayaran. Pada saat ini, para pramuniaga di lobi semuanya berkumpul. Anda tahu, ketika beberapa suara dibuat, orang-orang ini secara alami mendengarnya. Apa yang terjadi? Anak ini benar-benar ingin menggunakan uang tunai untuk membeli rumah senilai lebih dari 1 miliar. Selain itu, seluruh pembayaran tidak didiskon, dan semua uang diskon harus dibayarkan kepada Mao Suetong sebagai komisi. Asli atau palsu? Jangan bilang kalau pada akhirnya kamu tidak bisa menghasilkan uang, itu hanya lelucon dari awal sampai akhir. Tapi kalau memang benar, bukankah Mao Suetong menjadi kaya hari ini? Dan masih menjadi kaya? Zhang Yu datang ke konter dan menatap pria itu sambil tersenyum, dan berkata, bagaimana? Memutuskan untuk membeli 360, atau 180. Kamu peduli padaku, aku sudah selesai membeli satu set, kata pria itu dengan tidak senang. Zhang Yu tersenyum dan menoleh ke seorang wanita yang menerima uang, dan berkata, Nona, tolong bantu kami menghitung. Saya ingin lantai atas 800 lantai dan apartemen 360 lantai di lantai bawah. Saya ingin 366 lantai di lantai bawah. Pembayaran penuh. Kedua diskon kami diberikan kepada wanita muda di sebelah saya sebagai komisi, Anda mengerti. Apa, ini? Wanita yang menerima uang itu terkejut, dan malah hanya menatap Mao Suetong, dan tampaknya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tentu saja, Mao Suetong tidak dapat melakukan ini, dan buru-buru menjawab, Tuan. Tidak pantas melakukan ini, kami tidak punya aturan seperti itu. Kalau Anda benar-benar kenyang, kami tetap harus memberi Anda diskon. Padahal, kami menjual rumah dengan komisi. Tidak perlu seperti ini, Anda tidak peduli, simpan saja untuk Anda. Anda bisa biarkan dia menghitung jumlah penuhnya untuk saya. Sekarang sepertinya saya tahu berapa harga totalnya. Mao Suetong tertegun, tahu bahwa keduanya ada di bar, hanya menghela nafas, dan menoleh ke wanita itu dan berkata, Lily. Kalau begitu biarkan mereka menghitungnya. Lily mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, lalu mengeluarkan kalkulator, dan menghitungnya berulang kali. Sambil menatap Zhang Yu, dia berkata, Tuan, jumlah total rumah Anda adalah 160 juta yuan. Rumah pria itu adalah 49,68 juta yuan. Begitu angka ini keluar, dapat dikatakan bahwa hadirin terkejut. Khususnya, rumah Zhang Yu harganya lebih dari 160 juta. Terlalu dibesar-besarkan. Bagi orang-orang di aula ini, apalagi membelinya, bahkan jika seseorang memberikannya dengan sia-sia, mereka sendiri tidak mampu membayar pajak. Zhang Yu mengeluarkan kartu bank saat ini, mengetuk meja, menoleh untuk melihat pria itu, dan tersenyum, ayo. Gesek.
Pria itu tampak malu ketika dia menggertakkan giginya. Sebenarnya, dia tahu berapa banyak uang yang dimiliki pria itu di kartu banknya, 50 juta tunai. Dia tidak akan pernah bisa mengeluarkannya. Dan bahkan jika dia bisa mengeluarkannya, dia tidak berani membelanjakannya. Uang Anda sendiri bukan dari pasang surut laut. Jika uang sebanyak itu digunakan untuk membeli rumah, bukankah arus kas perusahaan Anda akan rusak? Tetapi jika Anda tidak mengatakannya, itu terlalu tidak tahu malu. Di depan begitu banyak orang, itu pasti akan membuat wajah Anda hancur di depan umum, belum lagi wanita mereka sendiri masih berdiri di sampingnya. Pria itu berpikir untuk mengalihkan pandangannya, dan dengan tindakan pencegahan, dia berkata, karena Anda telah membicarakan hal ini terlebih dahulu. Tentu saja, Anda harus menghabiskan uang terlebih dahulu. Jika saya menghabiskannya, pada akhirnya Anda tidak memiliki uang di kartu, bukankah saya akan bermain dengan Anda? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, saya akan menggeseknya terlebih dahulu, tidak masalah. Kemudian Anda mengeluarkan kartu itu. Siapapun yang tidak menggeseknya akan menjadi bajingan. Pria itu mendengar dengungan dingin ini, mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan kartu premium dan menjatuhkannya ke atas meja. Kartu pria itu terlihat relatif mewah, tetapi kartu Zhang Yu terlihat biasa saja, sehingga orang-orang di sekitarnya memiliki ide yang berbeda. Wanita di sebelahku menatap kartu bank milik prianya saat ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah headshot adrenalin. Dia sekarang hanya memiliki rumah besar seluas 360 kaki persegi di benaknya, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat menahan apapun lagi. Liu Yan juga sedikit gemetar. Jika seorang pria benar-benar membeli rumah mewah seharga 50 juta tanpa diskon, maka berapa banyak uang yang dimiliki komisinya sendiri, dia pikir itu terasa gemetar. Para pramuniaga di sekitar mereka juga gugup. Mereka semua menatap dua kartu bank di konter, berspekulasi satu demi satu, yang mana yang memiliki lebih banyak uang. Zhang Yu menatap kasir Lili saat ini, dan berkata, Nona saudari. Sikat aku dulu, seluruh uang, jangan membuat kesalahan. Lili menarik napas dalam-dalam dan mengambil kartu bank Zhang Yu dengan gugup. Setelah pengamatan singkat, dia tampaknya tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang kartu ini. Bisakah aku mendapatkan begitu banyak uang darinya? Kasir bernama Lili dengan hati-hati memeriksa jumlahnya dengan gugup, menggeseknya pada mesin kartu kredit, lalu mengambil kipet dan menyerahkannya kepada Zhang Yu, memintanya untuk memasukkan kata sandi. Jari Zhang Yu berkedip beberapa kali pada keyboard, dan sekali dia menekan tombol enter. Lili memperhatikan bahwa perintah pembayaran berhasil segera muncul di layar komputer. Sekarang dia dikonfirmasi. Zhang Yu benar-benar seorang tiran lokal, dan dia masih seorang tiran lokal. Anda harus tahu bahwa ini adalah jumlah yang sangat besar, yaitu 160 juta yuan. Jika bank tidak membuka saluran khusus, mereka akan membayar begitu banyak uang. Ini juga membuktikan bahwa kartu bank Zhang Yu memiliki lebih banyak uang daripada ini. Mengenai berapa banyak yang dia miliki, dia tidak dapat memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah dunia para tiran, dan masih ada perbedaan antara dunia dan dirinya. Kasir bernama Lili juga memasang senyum yang tak tertandingi saat ini. Dia memegang kartu itu dengan dua tangan dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Tuan, harga pembelian Anda telah disetujui. Ini kartu bank Anda, silakan bayar. Oke, saya yakin Anda akan segera menerima pesan teks dari bank Anda. Tentu saja, Anda juga dapat masuk ke perbankan online untuk memeriksanya. Orang-orang di sekitar hampir terkejut mendengarnya. Anda tahu itu 160 juta. Sungguh lelucon internasional, dan diskonnya sudah habis, semuanya untuk Mao Suetong. Bukankah Mao Suetong menjadi kaya, ditambah komisi yang seharusnya, bisnisnya akan bernilai jutaan. Liu Yan akan memiliki wajah pucat, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa Zhang Yu adalah seorang tiran sejati. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu adalah kliennya. Dia memberikan Zhang Yu kepada Mao Suetong. Bukankah ini berarti dia memberikan jutaan royalti kepada Mao Suetong tanpa imbalan? Itu jutaan. Liu Yan mengira ini akan runtuh. Anda tahu bahwa uang di ring kelima cukup untuk membayar uang muka. Jika Anda memilih tempat yang lebih terpencil cukup untuk membeli rumah. Mimpi hidupnya bisa terwujud dalam satu hari, tetapi dia membiarkannya pergi sendiri. Pikiran Liu Yan benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali. Pria di sebelahnya juga terkejut saat ini. Dia tidak menyangka bahwa pembukaan Zhang Yu benar-benar begitu kaya.
Anda harus tahu bahwa 160 juta orang dapat dikeluarkan sekaligus, dan mereka jelas bukan orang biasa. Bahkan mungkin putra dari setiap keluarga, atau orang yang bunuh diri setiap menit. Pria itu mengira itu. Sedikit takut, dia takut kali ini dia bertemu seseorang yang bahkan tidak bisa dia ganggu. Zhang Yu tersenyum ketika dia melihat ini. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk kartu bank pria itu di atas meja, mengikutinya ke kasir, dan tersenyum, "Nona. Gesek rumah lain, gunakan kartu ini, ingat bahwa itu adalah jumlah penuh." Petik 2. Baik tuan, mohon tunggu sebentar. Si kasir Lili mendengar senyum gembira itu dan segera mengambil kartu bank milik orang itu. Setelah memasukkan jumlahnya, dia dengan cekatan menggesek kartu itu melalui pembaca kartu dan menyerahkan kipet. Pria itu tertawa dan berkata, "Tuan, silakan masukkan kata sandi Anda." Ketika Liu Yan melihat wajah pucat, wajahnya memerah. Dia bereaksi, jika pria di sebelahnya bisa membeli rumah mewah. Jadi meskipun dia tidak bisa mendapatkan komisi sebanyak itu tidak terlalu kecil, bagaimana itu bisa membuatnya merasa lebih baik. Wanita di sebelah pria itu hampir melompat dengan gembira saat ini. Ini adalah rumah, seharga 50 juta, dan dia hampir pingsan. Pria sedikit tercengang saat ini. Sungguh lelucon, ini adalah harga rumah hampir 50 juta, belum lagi Anda tidak memiliki begitu banyak uang di kartu Anda, bahkan jika Anda memilikinya, Anda tidak dapat memberikannya. Dia bermaksud membeli rumah beberapa juta untuk seorang wanita, bahkan jika itu tidak lagi murah. Kalau bukan karena perasaannya terhadap seorang wanita, mustahil baginya untuk membeli barang-barang mahal seperti itu. Tetapi sekarang bahkan lebih mustahil bagi saya untuk membeli rumah puluhan juta untuk wanita. Bahkan pria itu sendiri tidak tinggal di rumah semahal itu, bagaimana mungkin bisa membelinya dengan harga 30.000? Lakukan saja kecuali Anda gila. Namun kini pria itu merasa sedikit malu karena telah digiring kerak oleh bebek-bebek itu. Jika Anda tidak membelinya, Anda tidak akan membelinya. Apa yang harus saya lakukan? Pria itu merasa sedikit berkeringat di ujung hidungnya, dan tampaknya tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Zhang Yu melihat pria itu dalam keadaan linglung, dia tersenyum dan berkata, "Masukkan kata sandinya." "Apa yang sedang kamu lakukan?" Wajah pria itu sedikit malu, tenggorokannya berdeham, tangannya ragu-ragu ke arah papan ketik kecil, wajahnya ditekan beberapa kali secara tidak wajar. "Maaf, Tuan, kata sandi Anda salah dimasukkan, silakan masukkan lagi." Si kasir Lili tersenyum setelah melihat layar. Pria itu mendengar kata-kata itu dengan ekspresi canggung, diikuti dengan menekan ke samping. "Kata sandinya masih salah, silakan masukkan lagi." "Tidak mungkin salah 2 kali berturut-turut. Apakah ada yang salah dengan mesin Anda?" Pria itu berkata dengan gelisah. "Maaf, Tuan, mesin menunjukkan semuanya baik-baik saja. Anda dapat mencoba lebih lambat." Pria itu menggelengkan kepalanya sedikit tidak nyaman, diikuti dengan beberapa tekanan serius, dan akhirnya menekan tombol enter. "Maaf, Tuan, kata sandi Anda salah lagi. Sudah salah 3 kali. Sekarang kartu bank Anda telah dikunci, Anda harus pergi ke bank untuk membukanya sebelum Anda dapat terus menggunakannya." Meskipun si penerima pembayaran Lili tampak sopan, dia sebenarnya tampak meremehkan. Menurutnya, bagaimana mungkin kata sandi itu salah dimasukkan 3 kali berturut-turut? Pihak lain jelas-jelas sengaja. Sederhananya, tidak ada uang untuk membeli, jadi saya sengaja memasukkan kata sandi yang salah untuk menemukan langkah berikutnya. Pria itu bergegas saat ini, "Maaf. Saya minum tadi malam, saya tidak ingat kata sandinya sedikit pun. Beli saja lain kali." Para pramuniaga di sekitarnya berpura-pura tidak tergoyahkan bersama-sama. Hal semacam ini adalah hal yang tidak terlihat di mata siapapun. Pria itu disengaja, dan siapa tiran yang sebenarnya terlihat jelas sekilas. "Bagaimana bisa kau, seperti ini? Bukankah kau berjanji untuk membelikanku rumah hari ini?" Wanita di sebelahnya sedikit lega. Bagaimanapun, dia bukan orang bodoh, dan dia tahu bahwa pria itu pasti punya niat. Bukankah itu berarti dia dipermainkan oleh pihak lain? Ketika pria itu mendengar ini, wajahnya sedikit tidak senang, dan dia berkata sedikit tidak senang, "Apakah kau tidak melihat bahwa kata sandi yang dimasukkan salah?" "Apa yang salah? Semua yang dijanjikan kepadamu, bisakah kami tetap membelinya untukmu?" Petik 2. Hah, siapa yang tahu apakah itu terlupakan atau disengaja? Wanita itu mendengar cara yang tidak menyenangkan ini. Beli atau tidak,
Pria itu berkata dengan marah, mengambil kartu bank di atas meja dan berbalik. Zhang Yu tiba-tiba berkata saat ini, "Hei, kau sepertinya telah melupakan sesuatu." Pria itu berhenti dan mengingat perjanjian sebelumnya dengan pihak lain, lalu mengerutkan kening, dan berkata, "Maaf. Kartuku terkunci. Aku akan memperbaikinya lain kali." Setelah selesai, dia tidak melihat ke belakang dengan cepat. Berjalan menuju pintu sepertinya ingin segera meninggalkan tempat yang benar dan salah ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki keberadaan seperti ikan kecil di Beijing, seperti Zhang Yu, seorang tiran misterius, tidak yakin seberapa besar latar belakangnya. Membuat orang lain marah untuk bunuh diri dalam hitungan menit, mari kita pergi saja. Ketika Zhang Yu melihat pihak lain melarikan diri, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wanita yang berdiri di sebelahku agak tercengang, karena pria itu meninggalkannya begitu saja, membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tentu saja, dia menatap Zhang Yu dengan beberapa syarat. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Apa yang masih berdiri di sini bodoh? Jangan mengejarnya dengan cepat. Jika kamu tidak pergi ke rumah kecil itu, kamu tidak akan bersenang-senang." Kata-kata Zhang Yu seolah mengingatkan wanita itu bahwa pria yang baru saja bereaksi dan pergi adalah sapi perahnya sendiri. Meskipun pemuda di depannya lebih kaya, itu tampaknya tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengejar pria itu. Zhang Yu dengan acuh melirik ke belakang keduanya yang pergi, dan berbalik untuk melihat kerumunan di aula lagi, dan mendapati bahwa semua orang menatapnya dengan tatapan kosong. Zhang Yu tersenyum, dan menoleh ke Mao Suetong, dan berkata, "Ayo pergi, Nona konsultan. Ayo pergi ke sana dan pelajari transfernya." Mao Suetong kemudian bereaksi dan buru-buru berkata, Oke, ini untukmu." Pramuniaga di sekitarnya menatap punggung Mao Suetong dengan iri dan cemburu saat ini, bertemu dengan pembeli lokal seperti itu tidak cocok untuk pramuniaga manapun, berkata ia tidak terlalu banyak untuk berjalan demi $1 juta. Suetong sangat beruntung hari ini. Tidak, komisinya lebih dari 1 juta. Anda bisa membeli rumah yang lebih jauh. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Kenapa tiran lokal ini tidak datang terlambat? Kalau begitu giliranku untuk menerima. Jangan mengeluh, ini masalah keberuntungan. Awalnya, klien tiran ini adalah Liu Yan yang bertanggung jawab untuk menerimanya. Apa yang terjadi pada akhirnya? Dia tidak didorong ke Mao Suetong olehnya. Ya, sungguh sial bagi Nona Liu untuk berpikir seperti itu. Sungguh sial, sederhananya adalah memiliki penglihatan yang buruk. Tidak ada yang bisa melihat siapa yang tiran lokal. Tiup matamu untuk meracuni bahkan saat kamu bergerak. Hei, lihat ekspresi Liu Yan. Banyak gadis penjual mendengar ini dan menatap Liu Yan pada saat yang sama. Liu Yan sekarang dapat dikatakan memiliki ekspresi mati rasa dan wajah pucat. Jutaan royalti sebenarnya diberikan kepada orang lain, jadi bagaimana dia bisa menerimanya? Melihat pemandangan ini, para wanita penjual di sekitar sudut semua menyeringai dan tersenyum satu sama lain. Zhang Yu datang ke tempat istirahat untuk duduk saat ini, dan Mao Suetong buru-buru menuangkan kopi untuk dewa kekayaannya. Pada saat ini, dua pramuniaga datang untuk membantu menyiapkan makanan dan informasi real estate. Bagi para pramuniaga ini, meskipun bisnis ini sudah menjadi Mao Suetong, jika Anda bisa mengenal pemilik mewah lokal ini, mungkin Anda bisa memperkenalkan mereka kepada beberapa pembeli mewah lokal di masa mendatang. Juga, manajer lobi Songping menerima panggilan telepon dan datang ke aula penjualan. Sebenarnya, Songping sudah tahu ini, dan tentu saja sulit untuk mempercayainya. Tetapi karena pembeli lokal telah membayar harga penuh, tentu saja dia, sebagai manajer lobi, harus membawanya bersama saudara perempuannya. Dan jika bisnis ini berhasil dialihkan, dia juga akan memiliki banyak komisi untuk dipertanggungjawabkan, dan tentu saja dia harus membuatnya serius. Songping datang ke samping Zhang Yu dan tertawa, "Halo, Tuan. Saya Songping, manajer bisnis rumah Hong Yue. Selamat datang di rumah Hong Yue kami untuk membeli properti." Zhang Yu tersenyum dan berjabat tangan dengan pihak lain, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menunjuk ke kursi di sebelahnya. Songping duduk di kursi sambil tersenyum, dan berkata, "Saya tidak tahu nama keluarga Anda." "Nama keluarga gratis Zhang, Tuan Zhang. Saya baru saja mendengar dari bagian resepsionis bahwa Anda telah membayar harga penuh untuk 3 suite,
dan juga termasuk suite berlian berukuran besar kami yang berukuran lebih dari 800 meter persegi. Benar, Song Ping terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, ketiga rumah itu adalah jumlah yang sangat besar yaitu 160 juta yuan. Pemuda di depannya sangat kaya. Sulit dipercaya, Song Ping memikirkan hal ini, dan kemudian ragu-ragu lagi, dan berkata, "Tuan, saya mendengar pembeli rumah kami mengatakan bahwa Anda tampaknya tidak memiliki hukou Beijing. Saya orang asing, saya benar-benar tidak punya hukou, dan saya tidak punya pajak dan jaminan sosial. Biarkan saya katakan yang sebenarnya. Sebelum saya datang, saya tidak tahu saya membutuhkan semua ini untuk membeli rumah di Beijing. Meskipun saya tidak punya semua itu, Anda telah melihat ketulusan membeli rumah. Saya tidak tahu apakah Anda punya pilihan untuk manajer Song. Bantu saya menyelesaikannya." Song Ping mendengar sedikit rasa malu, dan tersenyum sedikit malu, dan berkata, "Tuan, Anda adalah pelanggan utama perusahaan kami, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda hanya ingin membeli rumah, perusahaan dapat membantu Anda memikirkan cara. Tetapi prosesnya harus berjalan, kami dapat membantu Anda untuk menaikkan kartu rumah, dan setelah beberapa tahun kualifikasi Anda cukup, kami akan menangani pemindahannya. Tetapi tiga rumah ini, kami tidak ada hubungannya. Bagaimanapun, kartu pembatasan pembelian Beijing sangat ketat, dan kami tidak dapat menyelesaikannya jika melebihi standar pembatasan pembelian." Petik 2. Jadi saya hanya dapat membeli rumah paling banyak. Sekarang kelihatannya begini, dan kita tidak bisa langsung memindahkan propertinya. Kita harus menaikkan kartu kamar dulu. Zhang Yu mengerang sebentar dan berkata, "Tunggu aku menelepon." Setelah mengangkat telepon, dia memutar nomor Beiying. "Zhang Yu, kamu pernah ke Beijing?" Suara Beiying terdengar dari ujung telepon. "Sudah sampai." "Ngomong-ngomong, Kak Bai, apakah kamu sedang sibuk sekarang?" "Tidak sibuk, aku baru saja selesai rapat." "Ada apa?" "Oh, itu saja, aku ingin membeli rumah di Beijing. Aku sedang mengalami masalah, jadi aku akan meneleponmu dan bertanya. Kamu ingin membeli rumah di Beijing?" "Ya, tapi kamu tidak punya rekening di Beijing. Tidak bisakah kamu membelinya?" "Bolehkah aku meneleponmu?" Seseorang di pusat penjualan mengatakan bahwa pajak dan akun tanpa jaminan apa yang diperlukan untuk akun non-Beijing. "Hehehe, ini juga bukan jalan keluar. Populasi Jingcheng terlalu besar sekarang, sebenarnya, sudah memalukan. Kalau tidak, kamu tidak bisa begitu ketat dengan akunmu. Kalau begitu tidak ada jalan lain." "Ngomong-ngomong, tentu saja, untung saja kamu meneleponku. Perusahaan itu benar-benar membantumu mulai membayar pajak dan mengajukan jaminan sosial di Beijing. Sudah hampir 3 tahun, aku tahu situasi ini akan terjadi cepat atau lambat. Jingcheng membeli rumah, jadi aku sudah membantumu mengajukan kartu rumah, dan itu akan lebih dari 2 tahun lagi. Jika kamu terburu-buru untuk membeli sekarang, kamu dapat meminta pengembang menandatangani perjanjian denganmu dan menunggu transfer 2 tahun kemudian. Tidak terlambat untuk hidup." Petik 2. "Oh, itu saja. Tapi pertanyaannya adalah, aku ingin membeli 3 rumah sekarang." "Apa? Untuk apa kamu membeli 3 rumah?" "Rumah terlalu kecil. Aku hidup tidak nyaman, jadi aku ingin membuatnya lebih besar. Kamu dapat membeli villa jika kamu terlalu muda." "Mengapa begitu merepotkan untuk membeli 3 rumah? Villa-villa itu terlalu jauh di pinggiran kota. Kurasa rumah ini dekat dengan jalan lingkar ketiga dan lingkungannya sangat bagus." "Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang rumah Hong Yue?" "Rumah Hong Yue, agak terkesan juga kalau rumah itu tidak murah." "Benar, rumah 3 lantaimu itu 1 lantai. Tidak termasuk yang 3 lantai lengkap. Ah, bahkan tidak ada 3 lantai di lantai paling atas. Bukankah itu lebih dari 1000 kaki persegi?" "Kurang dari 1002, tidak banyak." "Aku bilang Zhang Yu, kamu berencana membeli rumah atau tempat kebugaran? Apa yang kamu beli untuk rumah sebesar itu?" "Main basket, kamu bisa hidup. Bagaimana aku tidak bisa hidup? Rumahku lebih dari 1000 kaki persegi. Tidak nyaman saat aku muda, jadi sangat menyenangkan saat aku hidup. Bahkan jika kamu senang, kamu harus realistis." "Oke, sekarang pembatasan pembelian kartu Beijing sangat ketat, dan bagian yang berlebih tidak dapat dikelola sama sekali. Saya pikir kamu masih ingin mengambil tempat kedua dan memilih yang lebih besar. Jika kamu mendesainnya dengan baik, fitur yang kamu inginkan seharusnya masih berfungsi." "Oh, baiklah.
Kalau begitu aku memikirkannya. Ngomong-ngomong, Saudari Xia, kapan Xia akan tiba? Zhang Yu berbicara dengan Bai Ying beberapa kali lagi di telepon, dan akhirnya menutup telepon. Bai Ying tidak dapat mengetahuinya. Zhang Yu memikirkannya, dan kemudian menelepon telepon Wei Zhengpeng. Tawa yang familiar datang dari telepon segera. Zhang Yu secara alami memberitahu Wei Zhengpeng bahwa dia ingin membeli 3 rumah. Meskipun Wei Zhengpeng juga terkejut bahwa Zhang Yu akan membeli rumah, itu tidak mudah baginya. Alasan utamanya adalah industri perusahaannya sebagian besar berada di bagian tengah dan selatan negara itu. Jika Zhang Yu ingin membeli rumah di Zongjing, dia juga dapat membantu menyelesaikannya. Jingcheng mungkin membutuhkan pintu Jingcheng. Untungnya, Xie Jiajia memiliki karir yang hebat, dan Beijing juga memiliki industri, jadi Wei Zhengpeng meminta Zhang Yu untuk menunggu panggilan. Dia dan Xie Xiang berkomunikasi untuk melihat apakah ada hubungan dengannya. Zhang Yu menutup telepon dan menunggu. Teleponnya berdering lagi. Zhang Yu, ini Xie Xiang. Saya mendengar Presiden Wei mengatakan bahwa Anda ingin membeli rumah di Beijing, kan? Ya, itu rumah 3 keluarga. Tapi saya tidak memiliki registrasi tempat tinggal Beijing, jadi saya tidak bisa mendapatkan foto rumah. Apa nama perusahaan real estate yang Anda inginkan? Setelah mendengar ini, Zhang Yu menoleh ke Song Ping dan berkata, dari perusahaan real estate mana Anda berasal? Dada Real Estate. Song Ping buru-buru. Dada Real Estate. Sebuah real estate bernama Hong Yue House. Kata Zhang Yu. Dada Real Estate, benar. Tidak masalah. Aku menelepon bos mereka. Meskipun lebih merepotkan, masih ada jalan. Benar. Faktanya, perusahaan kami juga memiliki plat di Beijing, dan lebih dari 1.000 meter persegi. Apa yang kamu beli? Rumah itu masih menghabiskan uang. Aku akan memberimu 1 set. Tidak perlu. Rumah yang aku beli dan mewah sebagian besar nyaman. Baiklah kalau begitu. Aku akan menelepon pemilik Dada Real Estate. Kau tunggu saja. Zhang Yu menutup telepon dan hanya bisa menunggu kabar. Tidak lama setelah telepon Song Ping berdering, dia menelepon manajer regional perusahaannya. Setelah pihak lain bertanya dengan jelas dan pihak lain itu adalah pembeli bernama Zhang Yu. Dengan berita yang membuat Song Ping terkejut, manajer distrik tidak hanya menyetujui syarat bahwa Zhang Yu dapat membeli 3 rumah, tetapi juga setuju untuk memberikan diskon 20%. Diskon 20%. Kau tahu itu adalah rumah bernilai miliaran dolar, dan diskon 20% bukanlah puluhan juta. Jika Song Ping tidak mengonfirmasinya berulang kali, dia pikir dia salah dengar. Lagi pula, berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun di industri real estate, diskon yang dapat diberikan real estate Beijing sangat kecil. Diskon 20%, beli pakaian sekarang. Ini dia. Tentu saja, Song Ping juga tahu bahwa karena perusahaan dapat menawarkan diskon ini, itu membuktikan bahwa identitas Zhang Yu jelas bukan orang biasa. Lagi pula, apalagi diskon ini, bahkan manajer regional tidak bisa, itu pasti keputusan tertinggi perusahaan. Dan Zhang Yu masih membeli 3 rumah sekaligus, betapa sulitnya itu di luar imajinasinya. Meskipun Song Ping tidak tahu bagaimana perusahaan akan membantu Zhang Yu memecahkan masalah ini, jika pimpinan perusahaan memberikan solusi, dia pasti masih punya trik. Song Ping menutup telepon, dan bersikap lebih sopan kepada Zhang Yu. Mengenai apa yang dapat membantu Zhang Yu mendapatkan potongan 20%, hampir seluruh aula terkejut. Ketika para pramuniaga ini melihat Zhang Yu lagi, mereka bukan hanya lingkaran cahaya lokal, tetapi juga lapisan lingkaran luar yang misterius. Zhang Yu tidak menyangka pengembang akan memberikan dirinya diskon sebesar itu, tetapi dia juga tahu bahwa Xie Xiang pasti telah berbicara di sana. Meskipun dia tidak ingin menerima bantuan dari pihak lain, sepertinya itu juga tidak akan berhasil sekarang. Sungguh orang-orang hanyut di sungai dan danau. Perasaan manusia begitu dingin dan merepotkan. Karena Zhang Yu telah berjanji untuk memberikan diskon asli kepada Mao Suetong, ketika dia meminta Song Ping untuk mengembalikan bagian diskon normal kepada Mao Suetong. Song Ping tentu saja setuju, tetapi dia juga sangat iri dengan keberuntungan Mao Suetong. Bagaimanapun, tampaknya pembeli yang seperti tiran ini tidak terlihat setiap hari. Dapat dikatakan bahwa tiran ini disukai. Tampaknya Mao Suetong benar-benar orang yang sangat cakap. Tidak heran manajer regional mengatakan bahwa dia ingin mempromosikannya. Lihat, saya harus fokus pada pengembangan satu sama lain. Setelah menyelesaikan pemindahan rumah, Zhang Yu meminta Mao Suetong untuk melakukan pemeriksaan fisik.
Bagaimanapun, dia membeli 3 set. Mengenai cara mendekorasinya, dia juga harus melihat tata letak rumah secara spesifik. Ketika Zhang Yu mendorong sepeda yang dia gunakan bersama dan pergi bersama Mao Suetong, pramuniaga di aula tidak pernah melihat pihak lain merasa tidak bernoda lagi. Bahkan seragam sekolah Zhang Yu yang sederhana telah menjadi pertunjukan mewah yang sederhana. Meskipun agak terlalu sederhana, tetapi tidak mungkin dunia para tiran adalah kemewahan yang sederhana. Dengan konotasi hanya saja semua orang tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian Zhang Yu dan Mao Suetong pergi, dan Liu Yan benar-benar mulai menangis sambil duduk di kursi, dan tidak ada yang membujuk, dan dia semakin menangis. Ketika semua orang di aula melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam. Tentu saja, mereka tahu mengapa Liu Yan menangis. Sejujurnya, jika giliran mereka, tidak normal untuk tidak menangis. Tetapi masalahnya adalah bahwa masalah ini tidak mengherankan bahwa orang lain hanya dapat mengatakan bahwa dia memintanya, yang membuatnya memandang rendah para tiran yang benar dan yang salah. Meskipun dapat diperbaiki setelahnya, tetapi saya khawatir bahwa tiran seperti ini yang sulit ditemui selama bertahun-tahun tidak akan dapat bertemu sekali seumur hidup untuk seorang pramuniaga. Zhang Yu dan Mao Suetong keduanya datang ke properti rumah Hong Yue. Karena properti tersebut telah terdaftar penuh selama beberapa waktu, banyak lantai telah direnovasi. Bangunan super besar yang dibeli Zhang Yu penjualannya biasa-biasa saja. Lagi pula, setiap rumah tangga bernilai puluhan juta. Orang-orang yang tidak memiliki kekayaan bersih tertentu bahkan tidak memikirkannya, jadi bangunan ini tidak sebagus rumah-rumah kecil itu. Tentu saja, jika tidak dibatasi secara ketat di pasar properti Beijing, Zhang Yu mungkin tidak dapat membeli jenis apartemen yang terhubung ini. Zhang Yu datang ke lantainya sendiri dan melihatnya. Tata letak lantainya cukup bagus. Meskipun dibagi menjadi beberapa rumah tangga, tidak ada rasa harmoni jika terhubung ke atas dan ke bawah, jadi tampaknya lebih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan pada dekorasi. Karena Zhang Yu memiliki keterampilan desain rumah, saat berjalan-jalan, ia langsung memiliki konsep desain umum di kepalanya, tetapi beberapa detail harus dipertimbangkan dengan saksama. Karena Zhang Yu masih harus bersekolah, meskipun ia dapat mendesain sendiri, ia tidak punya waktu untuk mendesain. Tidak ada cara lain selain menyerahkannya kepada desainer profesional. Zhang Yu meminta Mao Suetong untuk menghubungi desainer untuknya sendiri. Mengenai konsep desain khusus, saya akan berkomunikasi satu sama lain melalui telepon. Mengenai dekorasi, ia mempercayakannya kepada Mao Suetong. Tentu saja, komisi penuh Zhang Yu menjadi kejutan lain bagi Mao Suetong. Meskipun Zhang Yu tidak menyebutkan berapa anggaran khusus rumah itu, ia memikirkan kekayaan bersih Zhang Yu dan rumah seluas 1000 kaki persegi ini, jadi biayanya bisa mencapai puluhan juta jika tidak disebutkan. Tentu saja, sebagai pengawas proyek, ada banyak keuntungan jika terjebak di tengah-tengah. Ini juga sebabnya Zhang Yu tidak mengusulkan untuk menguntungkan Mao Suetong, karena dia juga seorang cermin. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas bagian dekorasi rumah Mao Suetong, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari keuntungan, keuntungan itu akan datang kepadanya secara alami. Mengenai kualitas dekorasi, Zhang Yu juga mengedepankan kata-kata buruk. Jika Anda tidak puas dengan kualitas dekorasi rumah saat itu, Anda dapat membatalkan semua dekorasi, dan Mao Suetong akan bertanggung jawab atas semua kerugian. Tentu saja, Mao Suetong tahu bahwa keuntungannya sama dengan risikonya. Pelanggan lokal seperti ini tidak mudah ditemui atau disinggung. Oleh karena itu, dia berjanji akan menyelesaikan semua pekerjaan dekorasi sesuai dengan persyaratan Zhang Yu, dan pasti akan menyerahkan lembar jawaban yang memuaskan. Yang tidak diharapkan Mao Suetong adalah bahwa dia baru saja bertemu Zhang Yu, seorang pelanggan yang seperti tiran, dan membiarkannya mewujudkan mimpinya untuk memiliki rumah di Jalan Lingkar keempat Beijing beberapa dekade sebelumnya. Setelah bertahun-tahun, setiap kali dia memikirkannya, dia merasa sedikit aneh, dan tahun dia bertemu Zhang Yu juga diposisikan olehnya sebagai tahun pertama yang beruntung. Tentu saja, karir masa depannya lebih mulus. Zhang Yu menyelesaikan semuanya dan kembali ke hotel, dan dia tidak berencana untuk memberitahu ibunya tentang membeli rumah. Karena dia ingin mengejutkan ibunya, dia masih ingin menunggu sampai rumah itu selesai. Beberapa hari kemudian, penghargaan bunga plum emas. Pada malam upacara penghargaan, Ma Tao tiba di hotel dengan mobil, menelepon Zhang Yu, dan menunggu di mobil. Sebenarnya,
Ma Tao meminta Tang Jun untuk menelepon Zhang Yu malam sebelumnya dan ingin mengajaknya makan malam bersama dan sekadar mengobrol. Meskipun Zhang Yu adalah penulis kontrak perusahaannya, keduanya belum pernah bertemu. Kontak sebelumnya pada dasarnya bertanggung jawab atas Yuan Bingwen dan Tang Jun. Untuk mengatakan bahwa dengan status Ma Tao di situs web Tiongkok, jika bukan karena masuknya Zhang Yu ke dalam daftar pendek penghargaan Golden Plum, dia tidak akan bisa makan bersama Zhang Yu sendirian. Bagaimanapun, sebagai bos dari sebuah perusahaan publik, ia umumnya bertanggung jawab atas hal-hal dalam arahan umum, dan lebih tepat bagi para penulis perusahaannya untuk berkomunikasi dengan bawahan perusahaan. Namun, status Golden Plum Award dalam dunia sastra jelas tidak biasa. Di masa lalu, penghargaan teratas dalam dunia sastra dapat dikatakan bahwa sastra daring hanyalah sebuah kategori yang tidak relevan. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pasar sastra tradisional juga harus menerima bahwa sastra daring secara bertahap menjadi arus utama. Penghargaan Golden Plum juga merupakan slogan dari 3 pesanan pertama dan 5 aplikasi bahwa pasar sastra juga harus mengikuti perkembangan zaman, dan hanya dalam sesi-sesi ini kelayakan untuk sastra daring diizinkan. Akan tetapi, tidak ada satupun karya yang masuk daftar pendek yang telah diterbitkan. Saya bahkan mendengar bahwa semua karya yang ditandai dengan judul sastra internet memasuki babak kedua dalam tahap penjurian dan semuanya tereliminasi. Perjalanan ke Barat karya Zhang Yu adalah pertama kalinya nominasi akhir penghargaan dibuat atas nama sastra daring, dan itu juga menciptakan preseden untuk sastra daring, yang membuat situs web Tiongkok sangat mementingkannya. Meskipun dari perspektif sastra murni, perjalanan ke Barat yang masuk daftar pendek itu masuk akal, tetapi karena asal-usul perjalanan ke Barat yang buruk, itu juga tidak terduga. Akan tetapi, apapun yang terjadi, perjalanan ke Barat dapat sampai ke tahap ini, yang telah membuat signifikansi yang membuat zaman bagi sastra daring dan situs web Tiongkok. Ma Tao masih merasa sangat gembira tentang karyanya yang dinominasikan untuk penghargaan Golden Plum. Dia tahu bahwa signifikansi sebenarnya dari fenomena ini sebenarnya lebih besar daripada pertumbuhan kinerja perusahaan, yang membuktikan bahwa posisi pasar dan pengaruh perusahaan di masa depan jelas merupakan peran utama dalam industri ini. Sebelum upacara penyerahan penghargaan sastra, Ma Tao ingin meluangkan waktu untuk bertemu dengan Zhang Yu dan mengenal lebih dekat master sastra perusahaannya. Namun, dia menelepon Zhang Yu 2 kali, tetapi pihak lain tidak punya waktu, membuat Ma Tao sangat terdiam, dan dia sedikit kesal. Namun, karena Zhang Yu sekarang menjadi salah satu kartu nama budaya di bawah situs web Tiongkok, dia tidak pandai mengatakan apapun, tetapi dia tetap membuat janji dengan Zhang Yu pada hari penghargaan, dan meminta untuk pergi ke tempat kejadian bersama, karena itulah yang paling dia khawatirkan. Untungnya, Zhang Yu tidak menolak permintaan ini, yang membuat Ma Tao lega. Kalau tidak, dia pernah bertanya-tanya apakah Zhang Yu punya pendapat tentang perlakuan yang diberikan oleh situs web Tiongkok. Sebenarnya, ini bukan untuk menyalahkan Zhang Yu, karena sejak dia datang ke Beijing, dia awalnya berencana untuk tidak menghubungi siapapun, dan berjalan-jalan dengan tenang selama beberapa hari. Namun terakhir kali saya menelepon Beijing, rasanya seperti saya telah mengetuk sarang lebah kuda. Teman-teman saya di industri hiburan mengerumuni dan meminta untuk makan. Pada saat yang sama, tidak nyaman baginya untuk tidak pergi kemanapun. Pada akhirnya, dia harus mendorong kembali hubungan yang buruk seperti Ma Tao. Bahkan jika pihak lain tidak senang, dia tidak dapat menahannya. Ketika suara ketukan di jendela terdengar, itu membangunkan Ma Tao yang sedang memikirkan sesuatu. Dia melirik orang-orang di luar jendela dan tersenyum. Dengan gerakan jarinya, jendela elektrik diturunkan perlahan. "Anda adalah Presiden Ma," kata seorang pemuda bertubuh besar di luar jendela sambil tersenyum. "Ya, saya Ma Tao. Anda pasti Zhang Yu, naiklah ke bas." Ma Tao berbicara, pindah ke samping, dan menyerahkan posisinya kepada pihak lain. Setelah Zhang Yu memasuki mobil, Ma Tao segera meminta pengemudi untuk menyetir dan tersenyum. "Zhang Yu, Anda cukup sibuk. Saya ingin bertemu dengan Anda. Tampaknya sulit untuk membuat janji setengah bulan sebelumnya. Sentuh siluet Anda." Petik 2. Zhang Yuonyan menunjukkan senyum tak berdaya, dan berkata, "Tidak mungkin. Teman-teman adalah masalah. Mereka semua memanggil saya untuk makan, dan siapapun yang tidak bisa datang juga akan disalahkan. Jadi saya hanya bisa kasihan pada Anda, Tuan Ma." "Tidak masalah, tidak masalah."
Matao melambaikan tangannya dan tersenyum, tetapi ada begitu banyak teman, itu benar-benar hal yang merepotkan. Jika Anda datang ke Beijing dalam situasi ini, Anda harus bersikap serendah mungkin. Ini, masalah besar untuk memakai topeng di masa depan. Hahaha. Zhang Yu tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Ma, ayo pergi langsung ke Teater Besar Nasional, kan? Benar, apakah ini biasanya upacara penghargaan Golden Plum Blossom Award setiap kali di Teater Besar Nasional? Bukan itu, tempat untuk penghargaan tidak ditentukan. Mungkin tahun ini adalah Golden Plum Award untuk upacara penghargaan ke-10, dan asosiasi akan lebih memperhatikannya. Sesi berikutnya, seharusnya tidak ada perlakuan seperti itu. Apakah saya mengatakannya? Tetapi Teater Nasional ini tidak kecil, dan seharusnya agak sulit untuk mengisinya. Saya mendengar banyak orang, jika Anda memikirkannya, ada 15 karya yang dinominasikan. Menghitung penerbit dan penulis, serta anggota dan anggota asosiasi penulisan di Beijing dan provinsi lain, lebih dari separuhnya duduk di teater. Itu pasti oke. Selain itu, saya pernah menjadi tuan rumah di masa lalu, dan saya juga mengundang beberapa mahasiswa dari lingkaran budaya Beijing dan Departemen Bahasa Mandarin dari universitas terkenal untuk menonton upacara tersebut, jadi seharusnya tidak apa-apa jika penuh. Petik 2. Oh, begitulah masalahnya. Saya belum pernah berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini sebelumnya, saya benar-benar tidak tahu apa prosesnya, dan ada sesuatu yang tidak dapat saya pahami saat itu, Tuan Ma harus ingat untuk mengingatkan saya. Tidak masalah, sebenarnya, Anda dapat berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu terlalu banyak. Benar, apakah Anda pernah ke Teater Nasional Grand? Pernah ke sana sekali, pergi ke sana dan menonton pertunjukannya. Tidak, aku pergi ke sana untuk berpartisipasi dalam sebuah pertunjukan. Saat itu, beberapa musisi di negara kita dan musisi di beberapa negara Eropa akan mengadakan konser pertukaran kerjasama. Aku sedang mengadakan pertunjukan saat itu. Matao tiba-tiba teringat bahwa Zhang Yu tidak hanya sangat terpelajar, tetapi juga seorang musisi yang terkenal secara internasional, yang membuatnya kagum. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Zhang Yu, kamu benar-benar berbakat. Kamu tidak hanya sangat berbakat dalam sastra, tetapi juga berkelas dunia dalam musik. Tidak ada seorang pun yang kukenal lebih berbakat daripada kamu. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Hanya saja hobinya lebih rumit. Cerdas Zhang Yu, aku mendengar bahwa komik Dragon Ball laku keras di Jepang. Aku ingat sepertinya komik itu telah masuk dalam daftar 10 kartun terpopuler di Jepang. Aku tidak tahu. Zhang Yu menggelengkan kepalanya, diikuti oleh senyum di ekspresi tertegun pihak lain. Saya sekarang di tahun terakhir dan sibuk belajar. Saya tidak punya waktu untuk mengelola hal-hal ini. Tetapi saya punya rekan. Saya yakin Tuan Ma seharusnya mendengarnya. Faktanya, begitu saya meninggalkan penjaga toko saya, dia bertanggung jawab penuh atas bisnis tersebut. Saya akan menarik dan mengambil uang, dan membiarkannya begitu saja. Matao tersenyum tak berdaya dan berkata, Anda benar-benar seperti orang yang suka mengocok. Sebenarnya, saya juga sedikit menyesalinya. Saya tahu bahwa level komik Anda begitu tinggi sehingga akan lebih baik bagi kita untuk bekerja sama. Animasi dalam negeri meskipun pasarnya berkembang perlahan, cepat atau lambat, pasti ada perkembangan yang hebat. Pendanaan bukanlah masalah, terutama karena kurangnya seniman berbakat seperti Anda. Saya tidak berbakat seperti Tuan Ma. Saya sudah di sini selama 3 hari dan 2 hari. Saya tidak bisa lebih marah lagi jika saya bekerja sama dengan saya. Hehehehe, Anda, Zhang Yu dan Matao berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Mobil itu segera tiba di tempat tujuan perjalanan ini, tempat parkir Teater Nasional. Setelah pengemudi memarkir mobil, Zhang Yu dan Matao keluar dari mobil dan menuju pintu masuk teater besar bersama-sama. Tuan Ma, sebuah suara datang, membuat keduanya berhenti pada saat yang sama. Matao menoleh ke arah pembicara dan tersenyum. Presiden Cui, Presiden Cha, hanya mereka berdua, baru saja tiba. Cui Xingguo dan Che Hongbing datang berdampingan, dan mereka diikuti oleh seorang pria dan seorang wanita. Cui Xingguo tertawa setelah mendekat, Tuan Ma. Sejak terakhir kali Asosiasi Pengembangan mengadakan forum pengembangan, kami sudah lama tidak melihat Anda. Apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini? Apa yang bisa saya lakukan? Ini bukan kekacauan perusahaan. Matao tersenyum sopan. General Manager Mas sopan.
Siapa yang tidak tahu bahwa perusahaan Anda sudah menjadi kakak beradik di pasar literatur daring? Akan ada peluang di masa mendatang. Jaga penerbit-penerbit muda. Che Hongbing tersenyum menyanjung. Ketua Che sopan, rumah penerbitan Sihai Anda adalah rumah penerbitan besar yang terkenal di Tiongkok. Saya hanya perusahaan kecil. Bagaimana saya bisa memiliki kekuatan untuk mengurus Anda? Anda tidak perlu bercanda dengan saya. Saya masih muda, pengecut, mudah takut. Hehehehehe. Beberapa orang tertawa bersamaan. Cui Xingguo tertawa, Tuan Ma banyak bicara. Saya dan mobil tua itu sedikit lebih besar dari Tuan Ma. Tetapi pandangan kami tentang pasar sastra sering kali bertepatan. Ada kesempatan bagi kita saudara-saudara cari tempat untuk minum dan bicarakan tentang masa depan pengembangan sastra. Seperti yang dikatakan ketua forum terakhir, pengembangan sastra juga harus mengikuti perkembangan zaman. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa yang lama adalah sampah, tidak ada visi baru untuk pengembangan. Itu pasti akan dihilangkan oleh zaman. Apakah Anda benar, Presiden C? Hahaha, benar, benar. Presiden Cui berkata dengan sangat baik. Che Hongbing juga tertawa, tunggu besok. Aku akan menjadi timur. Semua orang menemukan tempat yang tenang dan berbicara dengan baik. Bagaimanapun, Tuan Ma sekarang ada di tangannya dengan begitu banyak IP populer, Anda tidak bisa hanya menyimpannya dan tidak menerbitkannya. Jika Anda kaya, hasilkan uang dan hasilkan kekayaan bersama. Petik 2. Hahaha. Mereka bertiga tertawa bersamaan. Tentu saja, dalam tawa ketiganya, berapa banyak poin yang benar dan berapa banyak yang salah, tidak diketahui. Ketiga Zhang Yu berdiri di samping, tetapi juga tidak bisa berkata apa-apa. Tampaknya ketiganya tidak masuk angin pada perilaku Cui Chema. Semua orang sastra, bagaimana Anda bisa sedikit sombong? Mengapa repot-repot bersikap begitu lugas dan memuakkan? Zhang Yu baik-baik saja, tetapi dua lainnya sedikit jijik.